Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini banyak sekali saham yang naik ya, terutama saham-saham konglo seperti BRPT pun hari ini menjadi penopang IHSG. Jadi IHSG kita menguat 0,3% di level 7.166 disertai dengan adanya akumulasi asing. Jadi IHSG naik karena asingnya net buy, terutama di market reguler sebesar 553 miliar dan di all market lebih besar yaitu 621 miliar. Ya meskipun Dow Jones dan S&P 500 ya kemarin terkoreksi, tapi ternyata kita melihat modal asing masih mengalir ke emerging market termasuk ke IHSG. Ditambah dengan kurs rupiah yang hari ini mengalami penguatan kembali 0,2% ke level Rp16.329 per 1 US dollar. Tentu saja ini semakin menguatkan ya guys ya keyakinan kita terhadap reboundnya saham-saham yang ada di IHSG, dan semoga saham yang kita pegang juga bisa kembali naik, dan tentunya teman-teman yang kemarin ya mengalami floating loss ya jatuh bangun di market ini bisa kembali cuan dan portonya kembali hijau. Tapi kita akan bahas ya, selain big banks, ada beberapa saham yang sebenarnya masih cukup sideways, tapi akumulasinya sudah mulai terlihat gitu ya. Jadi teman-teman jangan skip, silahkan tonton sampai akhir. Oke ya, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham BBRI. Untuk BBRI ada kenaikan 0,9% di level Rp4.300 per saham. Ya, kita lihat memang masih cukup sideways di sekitar zona MA 150 ya. Tapi ternyata mulai naik kembali. Hari ini pun ada penguatan ya 0,9%. Disertai dengan adanya akumulasi dari investor asing. Nah, tentu saja ini merupakan salah satu indikator penting ya, di mana ada KZ dan juga AK sebagai top buyer hari ini dengan net buy 462 miliar. Jadi ini merupakan indikator yang cukup penting yang memang ya kita pantau setiap hari, karena terkadang asing juga keluar masuk ya di beberapa big banks, ada yang diakumulasi, namun tetap kita melihat secara overall apakah modal asingnya memang keluar atau ada akumulasi. Nah, jadi masih ada indikasi ya bahwa investor asing ini memborong saham big banks termasuk BBRI dan BBCA setelah Bank Indonesia memangkas suku bunganya. Dan ini juga bisa kita lihat guys ya untuk saham BBRI di money flow-nya. Jadi data money flow ini tidak akan bisa dimanipulasi guys ya. Maka dari itu ya alasan sederhana kenapa Bursa Efek ini tidak membuka broker summary ya ketika market sedang berjalan ya. Jadi waktu itu katanya sempat dibuka gitu guys ya. Jadi kita bisa lihat tuh kode broker siapa saja yang akumulasi secara real time. Tapi itu ditutup gitu ya. Jadi kita hanya bisa melihat money flow itu ketika marketnya sudah close. Jadi ya tentu saja ya kita mempelajari guys ya bagaimana tentang analisa broker summary ini. Nah, jadi untuk BBRI per hari ini akumulasinya mulai membesar kembali 462 miliar ya guys ya untuk BBRI, dan sudah terjadi di 3 hari terakhir. Semoga bisa konsisten ya asingnya kembali akumulasi di BBRI, dan tentu saja tujuan kita lebih tinggi lagi ya karena kita berharap saham big banks bisa kembali all time high. Dan hari ini terpantau juga ya investor retailnya ada net sell atau investor retailnya ini jualan. Ada XL, PD, SQ, CC, dan juga OD. Ya, YP juga termasuk sebenarnya. Nah, jadi kemungkinan besar ya teman-teman sudah mulai take profit di BBRI, dan itu sebenarnya akan lebih memuluskan akumulasi asing dan membuat saham BBRI kembali ke zona all time high-nya. Karena all time high-nya di 6.400-an ya guys. Ini baru di sekitar 5.500 ya area resisten tertinggi di tahun lalu. Dan tahun lalu ternyata BBRI tidak all time high lagi, jadi mungkin ya harus melewati beberapa titik resisten. Ya contohnya seperti di level terdekat ya di 4.370 sampai 4.400. Lalu ada juga ya resisten di 4.500, next di 5.000, dan selanjutnya di 5.500. Seperti itu. Ya, jadi apakah BBRI akan kembali all time high atau tidak? Apakah ini adalah sentimen jangka panjang atau hanya jangka pendek saja? Nanti bisa kita ambil tindakan ya setelah asingnya take profit. Jadi kita akumulasi ketika asingnya masuk, kita take profit ketika asingnya take profit gitu guys. Jadi tentu kita trend following ya, ikut dalam kenaikan harga saham. Karena kalau misalkan kita ikut dalam penurunan harga saham, wah itu guys pasti portonya merah merona gitu ya. Akan lebih sering merah dibandingkan dengan hijau. Nah, itu yang kita hindari ya.
Kita bahas juga saham Bank Mandiri. Untuk BMRI masih cukup sideways ya, kita lihat di 5.450 ya. Dan hari ini masih close di harga yang sama, meskipun hari ini sempat naik ya guys ya ke area high di 5.500. Namun masih ada akumulasi ya di sini, normal accumulation terutama dari RX, CC dan juga BK. Dan kita lihat net buy 85,3 miliar ya, lumayan cukup besar lah ya, meskipun Bank Mandiri tidak menjadi saham kedua yang paling banyak diakumulasi asing. Saham kedua yang paling banyak diakumulasi asing tetap masih Antam ya. Kenaikan Antam hari ini hanya 1,7%. Jadi Antam juga berada di zona take profit ya. Hati-hati kalau misalkan nanti asingnya sudah mulai TP ya di Antam, teman-teman juga consider ya untuk segera take profit. Jangan sampai profitnya hilang atau malah teman-teman memang terlalu FOMO beli di harga tinggi dan pada akhirnya ya giliran cuci piring. Itu yang juga kita hindari guys. Jangan sampai ya investasi kita sering merah, jangan sampai gitu ya. Next kita bahas BBCA. Untuk BBCA ada koreksi 0,5%, close di Rp9.650 per saham. Ini koreksi memang terjadi di akhir sesi. Tapi kita lihat masih ada akumulasi terutama dari KZ, AK, RX dan juga YP dengan net buy 63,9 miliar. Sedangkan investor retail terpantau melakukan penjualan, namun ada beberapa yang masuk ya, seperti contohnya NI dan juga PD. Jadi untuk BBCA masih ada net buy 63,9 miliar meskipun memang akumulasi tersebut tidak terlalu besar ya untuk BBCA ya. Tapi ya mungkin cooling down ya dari asing. Tapi overall di 3 minggu terakhir kita lihat BBCA masih sangat rutin diakumulasi asing dan kemungkinan asing juga masih ini ya mengumpulkan barang ya di saham Big Bank. So teman-teman harus bersabar untuk hold saham Big Banks dan melihat saham Big Banks-nya akan naik lagi. Ya, jadi tetap investasi adalah ilmu kesabaran ya. Kalau misal teman-teman tidak sabar, ya silahkan trading di saham gorengan. Kalau untuk Big Banks ya memang pergerakannya sedikit lambat ya, bahkan terkadang sideways, kadang ya bisa naik, ya naiknya pun ya 3%, 2% ya, tapi juga kadang terkoreksi turun. Itu yang harus teman-teman pahami ya. Kalau misalkan mau cuan cepat, berarti high risk, high return. Ya, teman-teman harus mencari saham-saham dengan volatilitas tinggi. Biasanya adalah saham-saham gorengan. Ya, either itu saham konglo ya guys ya. Biasanya kalau yang valuasinya sudah mahal, biasanya disebut saham gorengan. Saham tidak bagi dividen, sebut saham gorengan. Gitu ya. Saya belum menemukan ya di mana saham lontongnya, ya rata-rata sahamnya gorengan semua gitu ya. Yang fundamental-fundamental ya pergerakannya lambat itu sudah hal wajar, tapi tetap ada yang naik secara konsisten. Nanti kita akan bahas di video ini ya. Oke, selanjutnya BBNI. BBNI hari ini ada koreksi 1,11% di level 4.470. Nah, ini masih cukup sideways untuk BBNI. Mondar-mandir saja ya guys ya, masih di sekitar 4.400-an. Teman-teman bisa manfaatkan area ini untuk tambah muatan secara bertahap. Cicil beli saja, jangan bernafsu ya untuk teman-teman ya. Terutama yang baru di saham nih, biasanya langsung habiskan modal gitu ya, berharap besok naik. Nah, tidak mesti seperti itu. Terkadang naiknya 5 hari lagi, 1 minggu lagi, ya teman-teman harus bersabar. Oke guys, berbeda dengan 3 big banks lainnya, BBNI malah ada normal distribution ya, terutama dari DXCC dan juga SQ. Tapi retailnya masuk lagi guys di BBNI. Jadi BBNI hari ini memang ada net sell asing ya. 44,5 miliar ya lumayan lah untuk BBNI, tapi semoga BBNI juga bisa kembali diakumulasi. Kita akan bahas ya 3 saham yang menurut saya pribadi cukup menarik ya untuk teman-teman trend following karena kenaikannya ini juga secara bertahap, bahkan bisa kita sebut tanda bullish reversalnya sangat jelas terlihat karena asingnya akumulasi. Yang pertama adalah Telkom guys. Untuk Telkom kita lihat ya kemarin cukup sideways di tanggal 20 itu ada koreksi 2,8%. Lalu juga sempat turun ya guys ya ke area low di 2690 tanggal 21 ya, meskipun closingnya ada kenaikan 0,3%. Tapi hari ini ada kenaikan 1,8% di level Rp2.800 per saham. Nah, ini juga cukup menarik untuk Telkom. Teman-teman yang sudah ambil di harga bawah silakan lanjut hold, tapi yang belum punya barang ya ini bisa dipantau ya karena kita lihat ada potensi untuk kembali rebound. Untuk Telkom sendiri ada akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari CC, SS dan juga KZ, net buy asing di 18,6 miliar. Ya, kira-kira sejak kapan nih Telkomnya diakumulasi ya? Kita akan coba buka bersama-sama ya. Di sini kalau misal teman-teman perhatikan ya, meskipun di tanggal 20 Mei itu ada net sell ya, 37 miliar,
Tapi kalau bisa diperhatikan akumulasi di tanggal 16 Mei-nya cukup besar, yaitu di 73 miliar. Ini artinya ada gocekan asing ya di tanggal 19 dan tanggal 20. Sedangkan ya harga sahamnya masih naik. Nah, lalu di tanggal 21 dan 22 harga sahamnya naik disertai dengan akumulasi kembali. Jadi, ya jika kita perhatikan di 1 minggu perdagangan terakhir untuk Telkom, asingnya masih cenderung net buy, seperti itu guys. Jadi untuk saham Telkom sendiri masih ada potensi untuk naik, teman-teman bisa pantau besok. Kalau misalkan, memang berminat ya untuk investasi di Telkom, silakan teman-teman analisa lebih dalam lagi, baik secara teknikal ataupun secara fundamental. Saham selanjutnya yang menurut saya menarik adalah Raja, guys. Ya meskipun Raja memang sudah naik ya dari level bottom, tapi cukup sideways dan ada potensi untuk bisa lanjut naik lagi. Ini kan sudah naik 56%, tapi upside-nya masih cukup menarik untuk saham Raja dan secara volatilitas harga juga Raja ini menarik ya. Biasanya ketika ada kenaikan, naiknya lumayan cukup tinggi. Begitupun juga dengan Ratu, guys. Jadi silahkan ya teman-teman dipilah-pilah saja mana yang menurut teman-teman akan memberikan cuan yang besar ya. Tentu dengan strategi dan juga trading plan. Untuk Raja sendiri kenaikan hari ini 6,4%, close di Rp2.310 per saham. Mungkin gini ya, teman-teman melihat hari ini banyak saham yang naik. Ya, jujur saja, pasti teman-teman juga ada trading atau entry lah di beberapa saham tersebut. Masuk langsung cuan. Nah, ini adalah keuntungan untuk teman-teman yang kemarin ketika bottom itu sedia cash atau teman-teman yang berani beli di harga bawah ketika terjadi bottom, pasti sekarang sudah di posisi cuan. Atau teman-teman bisa trading bolak-balik nih, gitu ya, dan cuan tiap hari. Itu juga bisa ya karena day trade. Nah, sudah banyak saham yang naik. Contohnya BRPT ya guys ya. Kita lihat juga ada Era Jaya, ya lalu ada apa lagi guys? Antam sudah cukup lama ya. Antam sudah mulai sideways di harga atas. Ya you can name it lah ya, saham-saham yang sudah naik, apalagi kenaikannya sudah cukup banyak ya. Nah, ketika sudah banyak saham yang naik, kalian itu seharusnya jangan FOMO. Jangan terlalu FOMO ya guys ya, ataupun fanatik di saham tersebut, karena kan harga sahamnya sudah naik, sudah banyak investor yang cuan. Tugas kalian sebagai investor atau trader adalah mencari saham yang berpotensi naik, tapi belum naik tinggi. Ya, kenaikannya bisa kita sebut ada potensi ataupun upside-nya masih cukup menarik lah. Nah, itu bisa teman-teman coba entry ya, coba dipantau. Hari ini Raja meskipun ada normal distribusi dari domestik, tapi asingnya akumulasi guys. Nah, ini yang cukup menarik ya dari saham Raja. Ada ZPBK dan AK yang hari ini net buy sebesar 19,1 miliar. Kalau tadi kita lihat ya, Telkom net buy-nya akumulasi besarnya di tanggal 16 Mei. Tapi untuk Raja kita perhatikan baru hari ini ya mulai diakumulasi. Sebenarnya mulai tanggal 14 Mei juga sudah ada net buy, tapi ini sideways ya, ini cukup sideways. Jadi hari ini kenaikan 6% disertai dengan net buy 19,1 miliar, ini sangat menarik ya kalau menurut saya pribadi. Oke, jadi untuk saham Raja mungkin kita akan pantau besok dan semoga harga sahamnya bisa kembali ribuan. Ya, jadi untuk Raja kita lihat juga memang kemarin ketika sideways itu dia sempat ke zona oversold. Jadi kalau misal teman-teman sudah ada barang di Raja, tinggal lanjut hold saja. Selanjutnya yang mungkin akan kita pantau besok adalah SMGR ya. Untuk SMGR ada kenaikan 3,8%, close di Rp2.670 per saham. Kita lihat akumulasinya juga menarik, terutama dari TP, BB, ZP, dan juga BK. Jadi untuk SMGR juga cukup potensial. Kita lihat ada net buy hari ini 14,9 miliar, dan memang akumulasinya sudah terjadi sejak tanggal 14 Mei. Ya, tapi kalau misalnya kita perhatikan memang sudah naik dari level bottom sejak April ya. Tapi kembali sideways. Jadi teman-teman ini adalah potensi di fase kedua gitu ya untuk saham-saham yang belum naik. Kalau misal kita perhatikan ya, banyak sekali saham BUMN yang sudah naik. Contohnya seperti Antam, Tins gitu ya, itu mulai rebound atau sudah naik cukup tinggi juga. Antam, Tins ya, lalu apalagi guys? PTBA ya mulai naik lagi, SMGR ini baru kembali sideways ya. Jadi cukup menarik saham-saham yang berpotensi naik dan asingnya sudah mulai akumulasi kembali. Inco juga ya, Inco kemarin kita pantau juga sempat mengalami kenaikan yang cukup tinggi guys. Nah, jadi teman-teman silahkan ya. Ini kita sudah bahas juga nih tanda-tanda reversalnya sudah mulai terlihat. Silahkan besok pantau saham-saham yang menurut kalian cukup menarik ya guys ya, terutama yang belum pegang barang.
Tapi untuk yang sudah ambil di harga bawah bisa lanjut di hold. Dan semoga saja asing masih terus melakukan akumulasi ya di IHSG dan juga menaikkan saham-saham yang sedang kita pegang, terutama juga saham Big Bang, semoga bisa kembali all time high. Oke guys, jika ada pertanyaan boleh tulis saja di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menonton, thank you for watching, see you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.